Dan Bunda pernah bilang kalau memang ribet begini, kasihan opinya. Lebih baik uang itu serahkan aja ke pemerintahan, biar pemerintah yang atur. Karena semua Nah, itu itu juga nggak mungkin. Itu Bunda pernah bilang dalam satu live Bunda waktu itu sendiri. Bunda bilang kalau kayak gini mendingan Opi uangnya diserahkan aja ke pemerintahan deh, biar Opi ini nggak capek, bisa tidur, bisa tenang. Jadi lari ke jalur hukum. Jadi biar pengadilan yang mengadilkan ke siapa dia membagikannya kita. Karena kita juga mikir biar aja di pemerintahan yang turun tangan gitu loh. Karena akan merembet-rembet nanti kemana-mana. Nah, itu Bunda tuh secara nggak langsung sedang melakukan apa namanya, opini Motivasi. hukum yang benar. Opini hukum yang benar, Bunda. Iya. Bunda itu mana lebih paham dari kuasa hukumnya si Agus saat ini. Saya sarankan Bunda pulang ke Indonesia, Bun, jadi lawyer, Bun. Enggak berani. Jadi Enggak lawyer om. nanti biar si Agus suruh pakai Bunda aja deh. Itu. Ya kan jadi hukum itu kan makanya Bunda tadi juga berpikir bahwa kita bisa lihat seorang pengacara dari cara bicaranya. Karena mata publik ini kan nggak bisa ditipu ya. Jadi kalau pengacara yang benar-benar kebanyakan tuh kalau misalnya pengacara yang pinter ngomongnya itu selalu pas di Bunda. Tapi kalau udah nggak pas, ini apa ini? Ini lulusan mana ini? Kenapa bisa jadi pengacara? Jalur apa yang ditempuh gitu loh. Ya kita maklumkan aja ya. Bunda punya temen. Dia udah S1, udah S2 gitu ya. Dia mau masuk ke ranah, dia mau masuk ke bidang kerjaan dia mesti pakai orang dalam, itu kan berlaku dan itu udah tradisi. Biarlah itu bukan urusan Bunda. Tapi dia suka bisa dilihat bagaimana cara dia menyampaikan omongannya kan bisa dinilai. Jadi kalau pengacara yang udah bener-bener bagus, udah cara bicaranya juga nangkep, jadi kita juga pasti tahu ini lulusannya pasti lulusan hebat gitu loh. Betul. Kalau kira-kira menurut Bunda, saya bagus nggak, Bun? Jangan jebakan Batman ya. Nanti takutnya ngoreng Bunda, tekore juga. Kalau menurut Bunda ini menurut Bunda ya, menurut opini menurut pendapat Bunda, kayaknya kamu memang sependapat dengan Bunda ketika kamu mengeluarkan kalimat-kalimat. Ada sependapat gitu loh. Banyak kesamaannya. Salah satunya yang itu tadi masalahnya dana, ada penggelapan dana. Karena kalau Bunda pikir benar juga karena itu adalah itu uang donasi yang harus dipergunakan untuk bola mata. Belum boleh dan itu beberapa kalimat kamu tuh dipakai sama beberapa pengacara-pengacara yang udah punya nama. Jadi sependapat gitu loh. Ya, 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 ya. Begitu, Iya. Bun. Jadi memang kalau kita menangani suatu perkara itu pasti yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hukum moralnya dulu, etika moral dulu. Etika Gitu. moralnya. Etika moralnya dulu. Karena kita sepakat bahwa hukum ada di dunia ini Mm-mm. untuk menegakkan moralitas. Misalnya, kenapa hukum mengatur orang tidak boleh membunuh? Karena Mm-mm. itu adalah perbuatan yang melanggar norma-norma moralitas. Kenapa Iya. hukum melarang orang mencuri? Karena itu adalah perbuatan yang melanggar norma-norma moralitas. Nah, Atau artinya, pengancaman-pengancaman. iya sama, itu juga melanggar moralitas. Artinya segala sesuatu yang diatur di dalam hukum itu untuk meluruskan moralitas di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah, persoalannya adalah ketika ada orang yang sedang melakukan perbuatan moral seperti Novi, seperti Densu, ini kan mereka sedang melakukan perbuatan moral. Mm-mm. Lalu ada pihak yang mencegah itu. Seolah-olah kalian jangan berbuat moral, kan begitu kan? Kesannya kan seperti itu. Paham. Berarti orang yang mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan moral adalah orang yang tidak bermoral. Mm-mm. Itu ada Nah, teman Densu. Densu siapa Densu? Densu Denis Sumargo, Bon. Oh ada Denny. Ya.
Naikin Denny katanya itu. Mana Denny? Mau ngobrol berempat sama Denny, tapi nggak ada di sini dia. Ada nggak dia? Mana Denny? Nggak ada nih Denny di sini. Jadi Bun, dari awalnya tuh Iya, iya. ke Bang Denny Sumargo, aku hanya minta meng-up kasusnya ini supaya tidak tidak inilah tenggelam gitu. Nah, jadi kalau misalnya open donasi itu inisiatif dari Bang Denny Sumargo tersebut, betul ya Bang? Betul. Gitu. Nah, terus poin-poin terkait ada penyalahgunaan donasi, mungkin Bang Pablo bisa menjelaskan gitu. Iya. Ya. Jadi memang betul yang dibilang Novi. Jadi pertama kali Novi mengajak si Agus ini ke tempatnya Densu itu, ke Denny Sumargo, tujuannya adalah untuk mencari keadilan sebenarnya, Bun. Dimana intinya orang yang saat ini sedang mengalami suatu perbuatan kekerasan, disiram air keras, bisa mendapatkan atensi publik sehingga persoalan hukumnya dia mendapatkan hak-hak hukum. Jadi niatnya Novi ini baik nih, dibawalah. Benar. Kan? Setelah dibawa, Densu berinisiatif untuk membuat penggalangan dana, donasi. Gitu. Nah, berjalannya waktu setelah donasi tersebut dibuat di dalam video, dalam proses pengeditannya, Novi itu ditanya sama Densu, ini mau pakai rekening siapa? Novi malah menyerahkan, silakan terserah mau pakai rekening siapa aja boleh ya. Berarti kan tujuannya untuk pengobatan. Artinya ini pihak Novi dan Densu ini ikhlas, tulus, tidak mengharapkan sesuatu hal dari donasi tersebut. Harusnya kalau harusnya si Agus ini kalau memang dia benar-benar nggak melihat dari duit, maksudnya kan dia langsung cepat mengambil, dia cepat mengeluarkan, dia menyuruh untuk masuk ke rekeningnya dia kan. Nah, ya, betul. Itu kan harusnya dia sadar diri dulu, ini uang donasi jangan ke dia, entah titip ke Novi dulu kek. Ini kayak udah nggak sabar dengan duit. Iya, iya. Dari situ aja udah kayak ketahuan banget nih orang kayak gimana, masa dengan lancang dia mengatakan ke rekening Agus aja. Jadi kayak ini udah nengok duit udah kayak udah itu yang dibutakan dengan duit gitu loh. Dari situ aja kita bisa menilai bahwa ini orang memang udah nggak bisa, udah kayak ini mau dibantu, mau ditolong. Kalau bisa duitnya aja langsung ke Agus. Kan udah nggak bener. Kalau istilah kata dia kan udah buta, nggak bisa nengok duit. Seharusnya berpikir gini, ya udah seharusnya dengan rendah hati, dengan tahu diri, tahu dibantu, tahu ditolong. Istilah kata, udah deh, yang penting mata saya sembuh. Saya nggak peduli uang itu mau kemana larinya. Kan dia udah seharusnya kan dia harus percaya, udah harus percaya. Kenapa? Makanya Bunda nggak setuju ketika Novi sama si dituduh-tuduh mau mengambil uang donasi. Sementara si Denny sama si Novi ini udah niatnya memang niat baik. Pakai acara dilaporkan lagi. Di mana letak otaknya? Seharusnya kalau dia jadi orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih, tahulah istilah kata, oh iya aku mau dibantu nih sama sama Tete Novi sama Kang Denny gitu ya. Mau dibantu sama Denny untuk mendapatkan uang terkumpul banyak gitu kan. Harusnya nggak usah pakai acara ke Agus aja gitu. Itu kan ada rekamannya kata sama si Denny kan. Di situ aja masyarakat bisa menilai. Ini manusia nggak bisa nengok duit. Seakan-akan nggak percaya. Iya. Jadi memang itu, jadi rentetan peristiwanya begitu, Bun. Jadi intinya ketika ditanya mau pakai rekening siapa gitu ya, dari Tenovi mengatakan terserah mau pakai rekening siapa, mau pakai yayasan boleh, mau pakai nomor rekening dia pribadi juga it's okay. Nah, ketika ditanyakan kepada Agus, dia minta untuk masuk ke dalam rekeningnya. Tapi dalam persoalannya, uang tersebut ternyata digunakan di dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata. Tentu ada satu beban moral nih. Novi justru harus bertanggung jawab tuh keadaannya, karena uang tersebut disalahgunakan oleh seseorang yang mana tadinya untuk diperuntukkan sebagai pengobatan mata,
tapi dipakai untuk hal-hal Iya. lain. Maka Jadi- Novi lakukan pencegahan gitu. Kalau seandainya Novi tidak lakukan pencegahan, bisa jadi saat Bisa ini habis. kami ini marahnya ke Novi. Bisa jadi karena kan Nopi Nopi ini menjaga uang tadi ini supaya dia nggak kesalahan. Dia mencari aman supaya dia nggak dicap sebagai orang yang tidak jujur. Ya Betul, kan? betul. Nah, makanya dia Betul. harus cut, harus dia stop cepat-cepat supaya nggak berlanjut gitu. Kenapa? Karena kalau uang ini udah terpakai ke sana kemari, kepake ke sana kemari, ujung-ujungnya masa Nopi harus mengumpulkan donasi lagi? Mau berapa kali? Mau 10 kali? Mau 1000 kali? Kan nggak mungkin. Orang kan juga capek. Itu kerjaan buat dia. Betul. Nah, dan kalau posisi ini pula, Densu juga harus bertanggung jawab. Maka Densu ketika Novi melakukan mediasi yang ada di apartemen Verde itu, Novi mengatakan Densu harus datang untuk mengetahui. Ya memang itu sepatutnya karena adanya pengumpulan donasi tersebut menggunakan YouTube daripada Densu. Itu disebut dengan kalau di dalam satu kalimat hukum ada namanya responsibility ethics, di mana seseorang secara etika bertanggung jawab dengan apa yang telah ia perbuat, dan Densu menegakkan itu. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dia sebarkan kepada teman-teman yang menonton YouTube-nya dia untuk menyumbang. Kalau Densu tidak bertanggung jawab, Densu tidak hadir di dalam proses mediasi itu, Densu tidak menyuarakan suara donatur, ini kan sama aja Bun kayak orang selebgram, artis-artis yang promosi judi online. Logiknya kan begitu, menggunakan medianya justru menjerumuskan orang-orang, kan begitu. Maka oleh karenanya kita melakukan gugatan perdata ini, kita menjadikan Novi dan Densu sebagai salah satu tergugat di sana, di mana mereka nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sebagai satu bentuk rangkaian peristiwa, gitu. Begitu Bunda. Begitu. Ini Dan saya ini udah somasi Densu juga, saya udah somasi Tenovi juga. Ya Teh. tapi yang Bunda pengen nanya, kemarin kenapa mesti nggak ada kamu? Kenapa harus keluar dari Novi? Alasannya apa itu? Nah itu tanya apa Tenovi apa Bun? Ya, karena kan Bunda juga gini, Bunda ada sedikit kecewa ya. Maaf ini kalau Bunda ngomong kayak gini. Karena kan dari awal kan kayaknya nih kamu udah harapan Bunda tuh. Pas lagi di itu kenapa berganti orang, kayaknya kalau menurut Bunda kamu lebih lantang, lebih berani, kayaknya lebih percaya gitu, lebih percaya diri bahwa kamu tuh yakin gitu. Dan Bunda tuh punya keyakinan, tapi yang Bunda sesalkan kenapa ketika ada obrolan bersama si Gondrong, kok kamu nggak ada dan kamu meninggalkan Nopi. Di situ Bunda kayak bertanya-tanya kenapa ya, kenapa nggak kamu aja pada saat itu gitu loh. Dan lebih berkarisma ya Bun ya. Iya, di samping berkarisma kelihatan ada pamornya gitu, kelihatan ada keberanian gitu. Bahkan lantangnya itu memang dengan kalimat-kalimat yang bisa ditebak ilmunya itu enggak, ilmu pengacara kamu, ilmu hukum kamu tuh kayak lebih berpengalaman. Jadi kayaknya ini kok itu yang Bunda sesalkan, kenapa nggak terjadi gitu loh, kenapa kamu nggak maju gitu, kenapa akhirnya sesuai dengan prediksi Bunda itu kayaknya ini bakalan ada sesuatu yang nggak beres nih. Benar, Nopi ninggalkan ruangan karena di situ Bunda lihat kayak kaku ya, kayak kaku. Satu Nopi ditunjuk-tunjuk, kan harga diri Nopi sebagai perempuan itu kan udah dijatuhkan marwahnya. Seakan-akan dia nggak dihargain. Seakan-akan dia seperti istilah katanya kalau orang bilang zaman sekarang ini kayak terintimidasi. Iya. Terintimidasi gitu loh. Jadi kayak ini kayak menunjukkan kejagoan, bukan menunjuk ke pengacaraannya. Jadi kayak menunjuk kayak seakan-akan, makanya ketika Nopi itu nangis, Bunda nggak lihat live-nya, tapi Bunda dapat beberapa live. Tapi kan Bunda kalau Bunda pingin memperhatikan sesuatu masalah, lebih baik Bunda nonton di reka ulang karena biar bisa terekam.
Kalau live kan kadang-kadang kita nggak bisa lihat karena kan berlanjut. Tapi kalau misalnya itu kita ulang lagi dari awal lagi, jadi tahu nih Novi sedih, Novi nangis, Novi seperti terpojok, tidak ada yang pada saat itu tidak ada yang Novi, istilah kata Novi sendiri gitu loh. Ya. Nah itu. Kenapa saya kemarin itu nggak ada di situ? Karena memang begini Bun, niatnya FA si Bando ini menggunakan mengadakan acara itu bersama dengan kuasa hukum Novi yang lama itu, niatnya adalah tidak ada Pablo sehingga itu harus berjalan. Tunggu dulu, gitu. Pablo itu apa artinya? Tidak ada saya. Oh kamu. Oke, tidak. Oh dia maksudnya nggak ada kamu di situ. Iya, jadi syaratnya itu agar terjadi perdamaian. Kalau kenapa dia tidak menginginkan adanya kamu? Karena mungkin saya dianggap akan menghalangi proses daripada mediasi tersebut. Begitu. Dia beropini yang seperti itu tuh ya. Nah, itu dari pihak kuasa hukum si Agus tadi lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di malam hari sebelum acara yang ada di Verde itu kita udah mengirimkan nama Bun, nama-nama yang siap untuk diundang. Tapi memang di detik-detik terakhir nggak tahu gimana nama saya hilang gitu loh. Nama saya tidak keluar. Tapi saya tetap komunikasi sama Novi. Saya kebagian ininya aja Bun, kebagian mendengarkan tangisannya Novi aja pada saat nelfon saya. Kebagian cuma beritanya aja gitu ya. Kebagian nangisnya Novi aja. Oh. Gitu. Tapi intinya begini, kita support Bun. Saya pada saat pertemuan yang di mediasi itu kita melihat, kita menonton, saya juga memberikan masukan dari jauh. Saya dari awal juga sampaikan kalau memang polling tidak dimasukkan, donatur tidak dilibatkan, sebaiknya untuk tidak dilanjutkan mediasi itu. Jadi memang benar-benar saya mengarahkan agar semua itu dikembalikan kepada para donatur. Nah ternyata Novi pun punya pemahaman yang sama. Sama kayak Bunda. Sama, jadi kita ini semua sama. Nah, lalu kita cari kan kalau memang sama, terus siapa yang berbeda? Kan makanya begitu. ketika Bunda bilang bahwa Agus adalah orang yang nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih, itu kalimat yang benar, bukan pelece, itu bukan mengejek, itu bukan mengolok-olok, itu opini kita, itu komentar kita berkomentar. Karena masalah masalah si Agus ini udah ke ruang publik. Sehingga seolah-olah kayak kita diberi untuk kebebasan untuk berkomentar. Betul. Nah kita berkomentar, Bunda berkomentar, komentar Bunda ya seperti itu, pendapat kan kebebasan berpendapat. Selagi tidak dibilang tidak, kita nggak menjatuhkan, kita melihat realiti nyatanya bahwa si Agus ini seorang yang matanya buta, kesiram musibah, kena kasus kriminal, kena musibah, taruhlah kena musibah. Tetapi si Agus ini nggak tahu berterima kasih, ya kan? Nggak tahu berterima kasih, malah ngelaporkan orang yang sudah berbuat baik, ya kan? Teriak-teriak di sana sini, dibilang malah katanya si Novi sama si Dennis menjual kesedihan. Untuk apa mereka jual kesedihan? Kalaupun mereka menjual kesedihan, uang itu bukan untuk mereka, tapi untuk dana si Agus. Jadi kalimat seperti ini kayak buat Bunda sih kayak kurang setuju ya, kayak ini kayak menggiring opini. Jadi kayak ini kayak kalimatnya kayak dibikin-bikin dilebay-lebaykan seakan-akan biar si opini supaya terpojok, supaya ya kan, bener nggak? Ini kan termasuk penggiringan opini kan? Ya. Kalau menurut ini juga kamu, ada salah satu kuasa hukum donatur juga Bun yang tadi habis melaporkan di PPATK ya, Mitra. Oh. Halo. Oh iya, nih kemarin Bunda tahu nih. Apa kabar? Sehat. Sehat selalu. Sehat-sehat ya di sana ya. Jaga kesehatan. Makasih. Ya, jadi ya, dia Bunda, jadi menggunakan bunga di sini Bun sebagai bentuk kecintaannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan, gitu ya? Bro ya. Gue baru ngarang loh barusan. Iya, jadi gini loh,
Karena ketika Bunda dikatakan menggiring opini, justru malah yang menggiring opini itu ketika kita mengada-ngada satu cerita, mencari simpatik masyarakat untuk ke arah yang negatif. Si Novi kan tidak ada tujuannya ke sana, tapi kenapa dituduhkan seakan-akan akan kau yang akan mengambil uangnya itulah segala macam lah. Itu kan udah nggak, itu kan udah di luar prasangka-prasangka yang nggak perlu dibuat-buat gitu loh. Memberikan tuduhan-tuduhan ya. Iya, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak sewajarnya gitu loh. Menjual kesedihan. Kalau si Agus memang menjual kesedihan itu normal karena dia memang butuh. Toh juga dia waktu pertama kali videonya dia bilang apa? Agus sedih banget, Agus sedih. Karena mudah-mudahan Tete Novi ada yang mau membantu si Agus. Mudah-mudahan ada orang baik. Kalimat orang baik itu ketika Agus mengatakan bahwa aku nggak pernah meminta sama kalian. Kalian itu kan diuntukkan para donasi. Justru saya ngelihatnya gini Bun, yang menjual kesedihan itu justru adalah orang, saya belum pernah ngelihat Novi dan Densu itu sambil video, sambil TikTok terus nangis-nangis itu belum saya pernah lihat. Itu nggak ada, makanya kalimat ini salah. Dia nggak merengek-rengek. Tapi saya pernah lihat salah satu kuasa hukumnya Novi, dia taruh di TikTok, dia videoin gitu, terus dia nangis-nangis. Terus meminta agar orang-orang simpati dengan dia, mengatakan bahwa kalian tidak menghargai saya waktu saya menangani kasus Sakatatal, gitu Bun. Itu nangis itu Bun. Jadi menurut saya sih yang menjual kesedihan kita bisa pahami lah siapa itu maksudnya. Teh Novi, saya coba ceritakan Teh, gimana Teh? Gimana Teh? Siapa tuh Teh? Ceritakan dong Teh Novi. Coba ceritakan. Novi bisa ceritain itu Teh? Apa Bun? Ya coba, Bunda mau dengar ceritanya. Apa? Gimana yang mana? Yang video nangis-nangis itu? Iya, yang kuasa hukumnya nangis-nangis yang ini. Katanya pernah ngelakuin itu nggak? Iya, tahu itu videonya. Kenapa? Ya. Kenapa bisa nangis? Gak bisa ngomong apa-apa. Itu waktu baru-baru pertama ini ya, sebelum pelantikan presiden ya, baru-baru nanganin kasus si itulah Mas Agus itu. Terus dia merasa dia malah dibully netizen karena dia membela orang yang siapa ya? Itu ya, ada yang pengacara berbando itu. Oh, si rambut gondrong. Iya, nangis dia tapi nggak ada air matanya. Ada Teh, emang Teh udah ngeliat? Nggak ada air mata. Udah. Air mata yang dipaksa-paksa gitu, tapi nggak keluar juga airnya ya. Gitu, kemarin baru ngebaikin baru ngebaikin katanya kalau emang mau ngelaporin terkait RD Lau, katanya saya siap ngebantu, katanya saya melihat kok ada wanita di fitnah-fitnah kayak gini, terus saya siap lah membela katanya. Tapi ujung-ujungnya setelah tidak ada kesepakatan dia ngebully saya lagi. Tunjuk-tunjuk lagi ya? Iya, dia malah nyerang fisik lagi. Body shaming, saya dibilang tembem, gak apa-apa, tembem ini ciptaan Allah kok. Oh iya, tahu yang pernah dengar yang katanya sampai urusan harus ngecek rambut segala macam. Itu benar-benar di luar konteks deh. Kayaknya Bunda sebagai orang awam yang tidak paham hukum, tapi secara moral itu nggak layak untuk seperti itu. Iya, padahal kan konteksnya dia adalah pengacara gitu. Iya, harusnya kan bicaranya sebatas untuk sebatas untuk di bidang di lingkaran yang tentang permasalahan si Agus, tapi nggak sampai menyerang fisik lah ini. Makanya kadang-kadang itulah orang pintar tapi tidak menunjukkan kepintarannya.
Oke, Bun sama Teh Novi, saya mohon maaf ini kebetulan saya mau meeting terkait dengan Oke deh. Sukses selalu ya buat semua yang ada di situ. Salam dari Bunda Morla. ya. Oke, terima kasih banyak ya Bun, Teh. Doain semoga semuanya baik-baik saja, lancar-lancar aja ya. Yap, thank you Bang. Jaga kesehatan Bunda, Teh Novi. Ya. Yo.